bersama channel Dongeng Donghua. Jangan lupa subscribe, like, dan share, sertakan cerita ke penjuru semesta. Dongeng Donghua ini milik kita, menjadi cahaya di hati yang setia. Terima kasih sahabat semua. Shenmue, bab 3 sampai bab 4. Di channel Dongeng Donghua, bab 3, Putri Iblis Kecil. Melihat iblis kecil itu tersenyum begitu manis, dia merasakan tubuhnya bergetar. Dia ingin berjuang, tetapi dia tidak bisa bergerak satu langkah pun. Dia ingin berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar. Pakaiannya menempel di kulitnya karena keringat dingin. Di talenan seseorang, saya melayani sebagai daging ikan satu. Saya baru saja mulai bepergian, jadi tentu saja saya mengalami beberapa pengalaman tragis. Surga, Anda tidak akan membodohi saya, kan? Ketakutan di hati Chen Nan mencapai tingkat yang ekstrim. Jika dia dikebiri, dia mungkin sudah mati. Setelah mengeluarkan perintahnya, putri iblis kecil itu berbalik ke samping. Wajah para penjaga wanita memerah saat mereka mengikutinya. Salah satu penjaga laki-laki melepaskan pedang panjangnya dan dengan sengaja melambaikannya ke depan dan ke belakang di depan Chen Nan, membuatnya takut untuk menutup matanya. Titik dingin pedang mendorong kulitnya, segera mengangkat gelombang. Penjaga itu memberikan Chen Nan senyum penuh dengan niat jahat saat ia memindahkan pedang panjangnya ke tubuh bagian bawah Chen Nan. Penantian ini menyebabkan penderitaan Chen Nan yang tak tertahankan. Hanya dalam waktu yang sangat singkat, ia ambruk karena kejang-kejang. Putri iblis kecil itu, setelah menunggu begitu lama, masih tidak mendengar teriakannya. Dia tidak bisa tidak merasa ini aneh. Dia berbalik dan melihat siksaan mental bawahannya Chen Nan dan berpikir bahwa ini agak lucu. Sang putri dengan cepat berjalan ke arah mereka dan, dengan ekspresi senang, menganggukkan kepalanya ke arah bawahannya. Semua orang dibiarkan terbelalak dan ternganga ketika melihat pedang panjang di tangannya. Dia menepuk wajahnya dengan pedang panjangnya dan berkata, "Menarik, siapa tahu pemerkosa ini akan sangat takut mati." Chen Nan memperhatikan bahwa iblis kecil itu telah kembali, dan dengan pedang panjang di tangannya. Dia memegang pisau di antara hidung dan matanya, tanpa henti mengayunkan pedang sampai wajahnya berubah menjadi hijau menakutkan. Jika dia tidak berhati-hati dalam mengayunkan pedang itu, maka dia tidak perlu terlalu khawatir dikebiri lagi. Melihat Chen Nan sangat ketakutan, sang putri senang. Dia dengan lembut membelai sisi telinganya dengan ujung pedangnya dan memotong sehelai rambut. Ketika sehelai rambut mencapai lehernya, wajah Chen Nan berubah. Dia melihat para penjaga menatapnya dengan ekspresi tersenyum, mereka memahami sang putri dengan sangat baik. Meskipun sang putri sudah berusia 16 tahun, dia mengangkat keributan seperti yang tidak bisa dilakukan orang lain. Dia lucu dan nakal, kadang-kadang mirip dengan anak nakal. Dia tidak dapat diprediksi, membuat orang lain tidak dapat melindungi diri terhadapnya. Putri iblis kecil itu sepertinya bosan dengan permainannya. Memegang longsword, dia langsung mengayunkannya ke daerah yang lebih rendah, mengejutkan para penjaga yang segera berteriak, "Yang mulia putri, kamu tidak bisa." Asisten-asisten ini sangat ketakutan, tetapi tingkat ketakutan mereka berada di urutan kedua setelah Chen Nan. Jika kaisar mengetahui bahwa putrinya yang muda telah mengambil hal-hal yang akan mempermalukan rumah tangga kekaisaran ke tangannya sendiri, ia akan marah, dan para penjaga itu akan dihukum mati. Wajah sang putri batal karena kegembiraan saat dia bertanya, "Apa yang kalian lakukan? Anda masih ingin ikut campur dalam urusan saya?" Seorang penjaga wanita keluar dari formasi dan berkata, "Putri sangat penting dan bangsawan, dia tidak boleh melakukan." Sang putri melemparkan pedangnya ke tanah, dan wajahnya melanjutkan sikapnya yang dingin. Dia berbalik dan memerintahkan, "Bawa dia bersama kami. Saya harus memilahnya perlahan." Chen Nan, yang telah berkubang dalam keputusasaan dan ketakutan, tampaknya mendengar panggilan abadi yang menyelamatkannya dari dunia bawah saat ia akhirnya melihat jejak harapan. Dia menghela nafas panjang. Ini benar-benar iblis kecil. Di sisi sang putri, ada 12 penjaga,
6 di antaranya adalah pria dan 6 di antaranya adalah wanita, dan 3 pria majus. Mereka semua masih muda, tetapi keterampilan mereka tidak kalah. 3 orang majus dengan mudah memaksa Chen Nan keluar dari air. Kemudian, prajurit wanita telah merobohkan Chen Nan dalam sekitar 30 langkah. Dari ini, orang bisa memfitnah sedikit dari kekuatan mereka yang sebenarnya. Tubuh Chen Nan mendapatkan kembali kebebasannya, tetapi putri iblis kecil itu tidak melepaskan acupoin bisunya. Memang benar bahwa, menghalangi suara rakyat lebih menakutkan daripada menghambat aliran sungai. Dia dalam hati bergumam, orang-orang ini juga menyimak channel Dongeng Donghua dan memiliki rambut hitam dan mata hitam. Sepertinya mereka juga orang timur, tetapi beberapa dari mereka juga bisa benar-benar menggunakan sihir. Kemungkinan besar, ketika kedua benua bergabung bersama, orang-orang kelas atas sudah mulai mempelajari semua jenis metode kultivasi yang berbeda, yang mengakibatkan orang-orang timur dapat menangkap sedikit sihir barat. Orang barat mungkin bisa menangkap beberapa seni bela diri timur sekarang juga. Chen Nan menyaksikan iblis kecil itu melompat dan melompati hutan gunung dan dia dalam hati mengutuk, putar punggungmu, terkilir pergelangan kaki, jatuh. Tapi dia kecewa setiap saat. Putri iblis kecil itu menyerupai burung kecil yang terbebas dari sangkar, ceria dan bersemangat. Kadang-kadang, dia bahkan akan berlari ke arahnya dan secara brutal memukul kepalanya atau menarik telinganya dengan menyakitkan. Chen Nan benar-benar menderita di bawah serangannya. Meskipun ia sudah menggunakan keterampilan leluhurnya yang mendalam untuk secara diam-diam melepaskan teknik serang-serang tunggal setan kecil iblis itu, ia tidak punya pilihan lain selain manis tetap bisu. Ketika mereka beristirahat di malam hari, Chen Nan ingin diam-diam menyelinap pergi, tetapi setiap kali dia menggerakkan tubuhnya sedikit pun, penjaga yang berjaga malam itu akan melemparkan pandangan dingin ke arahnya. Mereka tidak memberinya pilihan selain mengabaikan rencananya untuk melarikan diri. Saya tidak berpikir bahwa saya, Chen Nan, akan benar-benar menjadi seperti ini. Setan kecil, Anda tidak harus memotong. Pesta itu sudah menghabiskan 3 hari perjalanan melalui pegunungan besar. Sebelumnya, mereka melihat seekor naga besar terbang di atas mereka dan jejak kaki raksasa kuno. Penampakan ini memberikan banyak kegembiraan bagi putri iblis kecil itu. Setiap kali ini terjadi, dia akan membuat Chen Nan menyuarakan kebahagiaannya, meninggalkan Chen Nan untuk meludahkan kegembiraannya ke tanah. Bagi Chen Nan, ini adalah perjalanan yang sangat menyakitkan. Dia tidak merasakan apapun selain kebencian dan kekesalan terhadap sang putri, tetapi dia hanya bisa bertahan. Setelah 2 hari, Chen Nan akhirnya menemukan identitas kelompok ini dan apa tujuan perjalanan itu. Putri iblis kecil itu adalah putri bungsu Kaisar Chu Yu. Dia adalah favorit kaisar dan terus-menerus disayang oleh Kaisar Chu dan Permaisuri. Para penjaga yang melindunginya dilatih oleh kaisar sebagai orang-orang yang khusus berkorban, setia dan mengabdi pada sang putri. Adapun 3 orang majus, mereka bukan orang majus asli, tetapi saat ini masih dalam pelatihan. Dalam beberapa bulan lagi, itu akan menjadi ulang tahun Kaisar ke-60. Untuk menyampaikan kesalehan berbakti, dia diam-diam menyelinap keluar dari istana untuk melakukan perjalanan ke perbatasan Barat Chu untuk memetik teratai abadi immortal. Teratai legendaris untuk dijadikan hadiah untuk Kaisar. Sehubungan dengan bawahannya, dia telah mengancam mereka berulang kali untuk menemaninya keluar. Kalian katakan padaku, setelah aku mendapatkan lotus abadi inferno yang menyala-nyala dan memberikannya kepada ayah, seperti apa ekspresi wajahnya. Saya pikir dia pasti akan tersenyum dari telinga ke telinga dan memungkinkan saya untuk bebas masuk dan meninggalkan kota kekaisaran sesuka saya. Hehe, ini terlalu hebat. Setelah itu, saya bisa bermain dimanapun saya mau, dan tidak ada yang bisa menghentikan saya, hehe. Chen Nan berseru dalam hatinya, saat ini, dia tampak sangat imut, seperti malaikat yang asli. Dia memiliki penampilan seperti malaikat, tetapi temperamen iblis. Petik 2. Semua penjaga kekaisaran meringis. Meskipun mereka dipaksa oleh putri untuk menemaninya,
Kaisar pasti tidak akan membiarkan ini terjadi begitu saja. Sebaliknya, ia mungkin akan menghukum mereka begitu mereka kembali. Apakah kalian makan melon pahit? Sudah saya katakan berkali-kali, ayah pasti tidak akan menghukum kalian. Sang putri agak tidak bahagia. Melihat Chen Nan di sampingnya, dia berkata, merosot ini memiliki pipi untuk diam-diam tersenyum. Datanglah ke sini dan biarkan aku mempraktikkan keterampilanku padamu. Sampai 2 hari yang lalu, sang putri selalu menyebut Chen Nan seorang pemerkosa, tetapi setelah seorang penjaga wanita diam-diam mengatakan kepadanya beberapa hal, sang putri menjadi sadar akan apa yang disiratkannya dan merasa malu, memukuli Chen Nan dengan bugar. Setelah itu, dia berhenti memanggilnya pemerkosa, dan malah memilih memanggilnya pencuri yang merosot atau bau. Chen Nan menguatkan dirinya, tidak mau pergi. Dia berdoa dalam hatinya, Tuhan, Buddha, saudari-saudari malaikat, meskipun saya tahu kalian hidup, bahagia dan makmur, di pemakaman Senmo, bukankah kalian masih memiliki saudara jauh ini? Silakan turun di sini, iblis, hantu, Lord of the Netherworld, cepat datang ambil kakakmu dan membawanya pergi. Petik 2. Dalam 2 hari ini, dia telah melayani sebagai karung tinju putri iblis kecil beberapa kali. Keterampilan sang putri dalam seni bela diri luar biasa tinggi. Dia menghancurkannya, memberinya hidung berdarah dan wajah bengkak. Itu terlalu menjijikkan untuk dilihat. Sang putri jahat menertawakan Chen Nan, mengapa memiliki tampilan khawatir dan wajah pahit. Jangan bilang bahwa menemani saya dalam berlatih seni bela diri saya terlalu sulit untuk ditanggung. Aku sudah maju. Tidak buruk, saya akan menguji gerakan ini lagi. Sekarang kamu tahu betapa hebatnya aku. Itu terlalu lucu. Tawa riang sang putri, bangga pada dirinya sendiri, bergema di seluruh hutan. Mimpi buruk lain dimulai untuk Chen Nan. Pada hari ke-6, rombongan akhirnya tiba di tempat tujuan. Sebuah gunung berapi muncul di pandangan mereka. Awan asap keluar dari gunung berapi, seolah-olah bisa meletus kapan saja. Chen Nan dalam hati takut. Setan kecil yang mengerikan ini benar-benar gila, datang ke gunung berapi untuk memetik teratai abadi-abadi inferno. Para penjaga kekaisaran sang putri tak henti-hentinya cemas. Salah satu magi dalam pelatihan bertanya, Yang Mulia Putri, apakah mulut gunung berapi benar-benar memegang lotus abadi inferno berkobar? Sang putri sedikit tidak senang dan menjawab dengan mengerang, tentu saja. Apakah kalian takut? Petik 2. Magus in Training itu dengan cepat menjawab, tidak, tentu saja tidak. Kami berjanji hidup kami untuk membantu Yang Mulia Sang Putri memetik teratai abadi-abadi inferno yang menyala-nyala. Sang putri menjelaskan, ketika guru lamaku tanpa sengaja menemukan lotus abadi di sini, itu belum matang. Setelah menghitungnya, 2 hari ini adalah yang paling optimal untuk mencabutnya. Seorang penjaga wanita mengingatkannya, Yang Mulia Putri, saya pernah mendengar orang mengatakan bahwa semua harta abadi akan memiliki binatang buas spiritual yang melindunginya. Saya tidak tahu apakah lotus abadi ini. Oh, jika kamu tidak mengingatkanku, aku pasti sudah lupa. Guruku berkata ada beberapa ular kecil di sana. Tidak bisakah kalian berurusan dengan beberapa ular kecil? Anda hanya perlu sedikit memperhatikan, kata sang putri, sembarangan. Chen Nan bergumam dalam benaknya, perhatikan sedikit. Apakah binatang buas spiritual yang melindungi harta abadi begitu mudah dikalahkan? Saraf iblis kecil ini sebenarnya tidak seperti kotoran biasa. Tidak bagus, saya tidak boleh berada di depan. Saya harus menyimpan di belakang. Pesta memulai perjalanan mereka. Chen Nan bergerak perlahan sampai akhirnya dia ditinggalkan di belakang. Merosot, Anda pergi ke paling depan. Suara jernih suara putri menghancurkan rencana Chen Nan. Dia mengutuk dalam hatinya, setan kecil, dia sangat tidak mau memimpin pesta di bagian paling depan. Merosot, ada apa dengan wajah Anda? Anda benar-benar tidak mau. Jangan bilang bahwa Anda ingin belajar keahlian apapun seperti ahli itu dan bertarung dengan saya di puncak. Wow, sangat bagus.
Kalau begitu mari kita bertarung di puncak gunung berapi, putri memanggil dengan gembira. Chen Nan menghela nafas dalam hatinya, putri setan. Semakin dekat mereka ke mulut gunung berapi, semakin tinggi suhu udara menjadi. Panas membuat mereka panas dan batu-batu di bawah kaki mereka semakin panas. Chen Nan agak gugup, terus-menerus menjaga dan menghindari ular kecil yang bersembunyi di celah tersembunyi. Semua orang akhirnya mencapai puncak. Semburan asap keluar dari mulut gunung berapi. Udara terasa sangat panas. Mulut gunung berapi itu seperti oven. Butir-butir keringat yang menetes ke batu vulkanik berwarna coklat gelap di tanah akan segera menguap menjadi uap. Aroma yang kuat dan berbunga-bunga bisa tercium dari asap di bawahnya, menyebabkan pesta yang suram dan lelah segera menjadi segar kembali dan menjadi segar. Di dalam mulut gunung berapi, di sisi tebing curam, cahaya yang terang dan berapi-api bisa terlihat melalui asap. Aroma itu berasal dari tempat yang tepat. Sang putri tertawa, benar-benar teratai abadi-abadi inferno yang terik. Guru tidak membohongi saya. Hehe, ini terlalu hebat. Semua orang menggunakan masker pelindung di sekitar mulut dan hidung mereka. Sang putri memandang Chen Nan, melemparkannya, dan berkata, cepat dan pakai. Toksisitas asap ini sangat tinggi. Chen Nan merasakan sedikit apresiasi terhadapnya, tetapi segera menghilang ketika dia mendengarnya terus berkata, cepat dan letakkan di atas. Cepat dan tarik ular itu keluar dari sana. Dia berkata dalam hati, iblis selalu iblis. Asap terus keluar dari mulut gunung berapi. Visi mereka sangat terbatas. Ketika mereka melihat ke bawah, mereka hanya bisa melihat kecerahan redup, itu tanpa diragukan adalah cahaya lava. Chen Nan gemetar ketakutan saat dia melingkari mulut gunung berapi. Dia berdoa dalam hatinya bahwa ular itu tertidur. Aroma yang berasal dari lotus abadi inferno berkobar semakin kuat dan kuat. Angin sepoi-sepoi menyebarkan asap yang berasal dari gunung berapi dan visi Chen Nan segera dibersihkan. Teratai abadi inferno berkobar mengambil akar 3 zang di bagian dalam gunung berapi dan tingginya sekitar setengah meter. Seluruh panjangnya bersinar dalam kecemerlangan berapi-api. 9 daun merah berkilau dan tembus cahaya tumbuh dari batangnya. Bagian atas bunga itu berbentuk seperti bunga teratai, tetapi jauh lebih cerah dan lebih indah 100 kali lipat. Kelopak bercahaya dan menyala berkilau seolah-olah mereka diukir dari batu giok. Kilauannya yang luar biasa menguasai mata. Semakin banyak asap keluar dari gunung berapi dan pemandangan teratai abadi inferno berkobar secara bertahap menjadi semakin terhambat, sampai hanya sepotong cahaya yang menyala-nyala yang bisa terlihat. Tiba-tiba, Chen Nan merasakan krisis besar di hatinya, seolah-olah dia sedang mangsa diintai oleh seseorang. Mulut gua yang gelap gulita muncul tidak terlalu jauh dari tempat di mana lotus abadi inferno berkobar itu berada. Di gua, 2 bintik merah darah berkilau dan terpesona. Dengan gemuruh yang memekakan telinga, bebatuan raksasa yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari gua dan jatuh ke kedalaman gunung berapi. Monster raksasa muncul dari gua. Chen Nan sangat ketakutan, jiwanya lenyap begitu saja dari tubuhnya. Monster raksasa itu sebenarnya adalah kepala ular besar, seukuran rumah. Kedua bintik merah darah yang berkilau dan mempesona itu sebenarnya adalah sepasang mata merah yang masing-masing seukuran wastafel. Gemuruh-gemuruh. Dengan gemuruh lainnya, batu-batu hancur yang tak terhitung jumlahnya dituangkan ke dalam jurang vulkanik. Ular monolitik perlahan-lahan mendorong keluar dari guanya, memperlihatkan panjang tubuh ular berwarna indah. Tubuhnya sepenuhnya tertutup sisik seukuran kipas daun palem. Mereka berkedip dan melintas, menyihir dan menakutkan. Kita akan mati. Ini yang dikatakan setan kecil itu kepada kami, ular kecil itu. Brengsek, ini terlalu konyol, kata Chen Nan sambil menggigil. Ular monolitik berhenti bergerak dan 2 mata merah darahnya menatap Chen Nan. Sementara itu, ia membuka mulut raksasa, memperlihatkan seperangkat taring berbisa putih tebal setajam pedang. Mereka masing-masing sekitar setengah meter panjangnya, jahat dan meneror. Chen Nan merasakan aliran dingin menyebar dengan cepat dari kepala ke jari kaki. Tubuhnya pecah merinding.
Tiba-tiba, lidah bercabang dua merah darah Zhang panjang menyembur keluar dari mulut ular monolitik dan melingkar ke arahnya. Bau amis muncul, cukup kuat untuk membuat siapapun mual. Ah! Chen Nan berteriak, berbalik, dan melompat, kecepatannya mencapai yang tercepat yang pernah diraihnya. Dia berlari dan berteriak, "Putri Bau Iblis, aku akan bercinta. Kamu ingin sekali membunuhku." Sang putri selalu berpikir bahwa acu poin bisu Chen Nan disegel. Mendengar kutukan keras padanya, dia menjadi kaget, lalu terus-menerus marah. Tetapi ketika dia melihat ular monolitik berwarna indah di belakang Chen Nan, ekspresinya berubah sebelum dengan cepat menenangkan. Akhirnya, dia mengatakan sesuatu yang hampir membuat Chen Nan pingsan, "Ular ini benar-benar cantik." Seperti angin, Chen Nan berlari menuruni gunung berapi. Dan ketika dia melewati sang putri, dia mengutuk, "Krip, gila, iblis." Sang putri mengutus para penjaga yang layak disebut orang-orang pengorbanan yang teruji. Setelah keterkejutan mereka dengan cepat tenang, mencengkeram senjata mereka dengan erat, dan menunggu. 3 orang majus itu mulai melatih mantra mereka. Elemen magis berfluktuasi dan muncul di langit. Tapi di luar dugaan mereka, ular monolitik muncul dari mulut gunung berapi, memperlihatkan panjangnya. Tetap tak bergerak, hanya menatap semua orang dengan dingin. Sang putri sangat tenang dan tenang. "Semuanya, jangan takut. Lotus abadi Inferno berkobar akan segera matang. Ular bau itu sudah ada di sini menjaganya selama 1 milenium. Pada titik penting dalam waktu ini, itu tidak akan mengambil bahkan setengah langkah dari Lotus abadi. Kami akan menyerangnya dari kejauhan." Setelah itu, dia memerintahkan, "Cepat dan ambil realgar dan taburkan di atas tubuh ular bau." 10 atau lebih kantong diluncurkan secara bersamaan di monolitik snake. Sementara itu, mantra magi in training selesai. Bila angin yang lebar, berkilauan seperti salju, bergegas ke arahnya untuk menyerang. Bila angin menembus kantong, dan realgar yang tersebar di udara sebelum dengan anggun turun dan jatuh ke tubuh ular monolitik. Tubuhnya bergetar dan mundur ke belakang. Semangat semua orang bangkit dan 1 set kantong berisi realgar dan sebilah angin dikirim menyerang. Sisik kedip dingin monolitik snake dilempari dengan perekat asli. Bau menyengat-menyengat membanjiri mulut gunung berapi. Tidak terlalu lama kemudian, ular monolitik layu di tanah dan tetap tak bergerak. Semua orang segera bersorak. Dalam satu napas, Chen Nan telah berlari menuruni setengah gunung. Setelah mendengar sorak-sorai meletus dari belakangnya, dia tidak bisa membantu tetapi berbalik dan melihat. "Aku benar-benar tidak berharap iblis kecil ini benar-benar memiliki beberapa keterampilan nyata. Untuk mengalahkan monster raksasa semacam itu, dia benar-benar layak disebut saudara perempuan iblis." Petik 2. Dia teringat taring tajam ular berbisa dan menyeramkan monolitik snake, lidah bercabang merah dan merasakan ketakutan yang melekat, tetapi dia juga merasa sangat terganggu. Chen Nan menatap mulut gunung berapi dan benar-benar ingin melarikan diri dari iblis kecil itu dan melanjutkan penjelajahannya ke dunia, tetapi dia juga ingin tetap di belakang dan menyaksikan pertempuran sekali seumur hidup dengan ular monolitik. Jantungnya goyah. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan godaan dan diam-diam naik kembali ke mulut gunung berapi. Ketika dia kira-kira 10 zang menjauh dari mulut, dia bersembunyi di balik batu besar. Sang putri dengan hati-hati memeriksa ular monolitik yang layu. Setelah itu, dia tertawa, siapa yang bisa mengira bahwa ular bau ini akan sangat licik, sengaja tidak melawan untuk menipu kita. Tidak ada yang maju, seranglah dari sini. Menarik busur panah yang kuat, penjaga kekaisaran menembakkan panah pada ular monolitik. 3 orang majus dalam pelatihan juga mulai melantunkan mantra mereka dengan keras, mempersiapkan serangan sihir. Sederet panah berbulu dan belalang terbang diluncurkan di monolitik snake, tetapi yang mengejutkan semua orang, ketika panah yang ditempa dari esensi baja bersentuhan dengan sisik, mereka hanya menyebabkan beberapa percikan api dipancarkan sebelum meluncur. Magi dalam latihan menembakkan bilah angin yang luar biasa untuk menusuk ular monolitik, tetapi itu nyaris membuatnya gemetar, tidak lebih. Bahkan tidak meninggalkan bekas.
Sang putri dengan tegas memerintahkan, berhentilah menyerang di tempat lain dan pusatkan semua seranganmu pada kedua matanya. Panah terbang itu seperti hujan dan ditembak secara simultan pada dua mata monolitik snake yang berwarna merah darah. Ular monolitik mengejek semua orang dan menutup matanya. Hujan panah dikalahkan. Pada saat yang sama, ketiga orang majus yang sedang berlatih mengumpulkan sejumlah besar elemen magis dan memadatkannya menjadi 3 tombak es tebal. Di bawah sinar matahari, 3 tombak es memancar dengan gemilang dan, seperti pelangi panjang, melesat ke arah sepasang mata monolitik ular. Bang, 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 ketika ice spears mencapai mata monolitik snake, mereka benar-benar hancur. 3 serangan magis yang kuat ini menghasilkan garis darah yang mengalir di kelopak mata ular monolitik. Sementara itu, ular monolitik mengangkat kepalanya, berubah dari penampilannya yang layu. Lidah bercabang monolitik snake berkelebat keluar masuk. Taring berbisa tajamnya melepaskan cahaya dingin yang menembus jiwa. Kedua matanya yang berwarna merah darah menatap semua orang dengan tak tergoyahkan. Chen Nan bersembunyi di balik batu, siap melarikan diri kapan saja. Bangku gereja, ular monolitik membuka mulutnya yang besar dan menghembuskan api yang luar biasa. Api pedas yang mengamuk menelan setiap orang. Dalam kebingungan, 3 orang majus dalam pelatihan membacakan mantra. Layar magis biru muda, melindungi semua orang di dalamnya. Melihat ini, Chen Nan rahang kendur dan mata terbelalak, dan berseru, tidak mungkin. Monster yang membatu ini telah menyelesaikan budidaya. Ya dewa, setan ular. Melihat ini, ia mundur 10 zang dari medan perang. Pada saat ini, 3 orang majus dalam pelatihan lagi mengumpulkan cukup elemen magis. Mereka membuka sudut layar magis mereka dan tirai cahaya yang luas disemprotkan ke arah ular monolitik. Tirai cian cahaya berubah menjadi lapisan demi lapisan gelombang es. Dalam sekejap mata, nyala api yang mengamuk di sekitar semua orang padam. Pada saat yang sama, ular monolitik basah kuyup dan dibiarkan basah kuyup. Mulut gunung berapi mengeluarkan kabut putih yang mengepul. Semua orang memanfaatkan kesempatan ini untuk mundur sejauh 7 atau 8 zang. Ular monolitik marah. Dengan gemuruh yang keras, ia memperpanjang 4-5 zang keluar dari guanya. Bahkan lebih banyak batu yang hancur jatuh ke kedalaman gunung berapi. Sekarang, 7 atau 8 zang dari tubuh ular itu ada di udara. Kepala besar ular monolitik muncul sangat ganas. Ular monolitik menatap ke bawah pada semua orang, di matanya kilatan tak menyenangkan. Tampaknya ingin menyapu, tetapi mundur kembali ke sisi teratai abadi immortal blazing sebagai gantinya. Batuan vulkanik menempel di tubuhnya. Sang putri menunggu anak buahnya menarik napas. Pada saat ini, seorang penjaga wanita melangkah maju dan berkata, "Yang mulia sang putri, setan ular ini telah menyelesaikan budidaya. Itu bukan sesuatu yang bisa kita kalahkan. Kita harus mundur." Petik 2. Magus dalam pelatihan menambahkan, "Benar, seperti apa ular kecil ini? Ini adalah roh ular. Kita lebih baik." Sang putri melotot padanya, segera menakuti Magus in training untuk menutup mulutnya. Chen Nan, bersembunyi di balik batu, berkata pada dirinya sendiri, sang putri sama ganasnya dengan ular monolitik. Sang putri berkata, "Bukankah aku memberimu 36 panah ajaib yang sangat kuat? Jika kita tidak menggunakannya sekarang, lalu kapan kita akan menggunakannya? Tembak mereka sekarang." Para penjaga mengarahkan panah ajaib ke tali busur mereka dan secara bersamaan mengarah ke sepasang mata merah. Desir, desir, panah ajaib terbang keluar seperti kilat. Anak panah bergetar di udara. Elemen magis terombang-ambing di udara secara tidak teratur. Ular monolitik, seolah mencium aroma bahaya, menghindari kepalanya yang ganas ke samping. Panah magis menghantam mulut ular monolitik dan percikan terbang. Setelah itu, panah tiba-tiba meledak dan piring besar dari sisi kiri mulut monolitik snake meledak. Setelah beberapa panah ajaib menembus target ini, darah dan daging kepala ular monolitik dibiarkan hancur, memperlihatkan gigi putih tebal. Ular monolitik marah.
Tubuh melingkarnya yang sangat besar bangkit. Di sela-sela gigi putihnya yang tebal, lidah bercabang merah darahnya berkedip-kedip. Pada saat yang sama, sisa tubuh ular yang tersembunyi di gua terus keluar. Bumi berguncang dan gunung berguncang. Semua orang terpana. Sang putri dengan sangat berseru, "Sepertinya kita harus menggunakan kartu truf kita." Dari bungkusan di punggungnya, dia mengeluarkan kotak sederhana dan tanpa hiasan. Membuka kopernya, dia mengeluarkan busur hitam pekat yang mengkilap. Melihat gerakan sang putri, murid-murid Chen Nan mulai berkontraksi, dan pandangannya tertuju pada busur itu. Hou Yibo, dia tidak menyangka bahwa setelah 10.000 tahun, dia masih bisa melihat busur suci Xian Huan benua. Hou Yibo dengan mudah memiliki sejumlah pemilik. 10.000 tahun yang lalu, pemilik terakhirnya justru ayah Chen Nan, Chen Zan. Tahun itu, Chen Zan mengandalkan busur ini untuk secara berturut-turut menembak mati 3 praktisi yang luar biasa. Pertempuran ini telah membuat namanya terkenal dan kekuatannya telah mengguncang keseluruhan benua Xian Huan. Bibir Chen Nan bergetar, dia dengan lembut berkata, "Hou Yibo, aku tidak berpikir setelah 10.000 tahun aku akan bertemu denganmu lagi." Saat itu, suara gemuruh yang mengejutkan dunia muncul. Batu-batu raksasa yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari mulut gunung berapi. Ular monolitik melonjak ke langit. Seluruh panjang dari tubuh serpentine Zhang 100 yang terungkap. Bab 4, Naga Pembantaian Hou Yi. Ekor ular monolitik menyentuh tanah. 100 tubuh ular Zhangnya terangkat tegak di udara. Dengan kekuatan yang mengintimidasi, itu sepertinya berubah menjadi naga asli. Sang putri dengan mudah mengambil panah berbulu dan menariknya ke tali busur. Melelahkan seluruh kekuatannya, dia menarik tali busur Hou Yi sedikit ke belakang. Hou Yibo yang pekat hitam mulai dipenuhi dengan cahaya keemasan yang samar. Cahaya keemasan, seperti kabut, mengalir dari tali busur ke panah berbulu. Besi yang sebaliknya biasa berubah menjadi esensi emas murni. Panah bulu biasa memancarkan cahaya keemasan sebelum ditembak sebagai sinar keemasan. Angin bergemuruh dan dunia tampak pucat. Sinar keemasan sepertinya merobek celah-celah ke ruang angkasa. Dalam sekejap mata, ia mencapai ular monolitik. Ular monolitik sangat terkejut, seolah-olah menyadari bahwa panah emas mewujudkan energi yang luar biasa. Dengan cepat menghindar ke tanah, tubuh ular yang besar berusaha menghindari panah emas yang mampu menghantam dunia. Seluruh tubuh ular monolitik ular melingkar tanpa henti di mulut gunung berapi. Panah emas menyapu melewati monolitik snake, mengecilkan hati semua orang. Namun, dengan gemuruh angin yang lain, panah emas yang awalnya tidak sesuai target bersiul dari kejauhan. Kemegahan kepala panah yang memukau bahkan menaungi matahari celestial. Dalam sekejap, panah emas menembus ke tubuh ular monolitik. Bangku gereja, gelombang darah meletus dari luka ular monolitik, dan langit di atas mulut gunung berapi dipenuhi dengan percikan darah. Tubuh ular besar tak henti-hentinya meronta-ronta dan menggeliat di tanah meluncurkan sejumlah batu-batu raksasa ke segala arah. Pesta sang putri bergegas menghindar. Setelah 10 menit atau lebih, ular monolitik berhenti melingkar. Sekali lagi mengangkat dirinya tegak dan mengangkat kepalanya sekitar 10 atau lebih sang di atas tanah. Dengan marah memelototi sang putri, tetapi melihat Hou Yibo, secara naluriah itu berubah menjadi ketakutan. Tubuh ular monolitik ular telah dipotong terbuka oleh panah emas, meninggalkan lubang besar, berdarah. Darah segar mengalir deras. Seorang magus dalam pelatihan berkata, "Yang mulia putri, gunakan busur surgawi lagi. Menembak lukanya lagi pasti akan membunuh setan ular. Aku tidak bisa, aku sudah menggunakan seluruh kekuatanku untuk menembak busur dewawi sekali." Teman-teman, kemarilah. 10 atau lebih penjaga melangkah maju, tetapi tidak satupun dari mereka memiliki kekuatan untuk menarik kembali tali busur surgawi. Bersembunyi di balik batu, Chen Nan telah menyaksikan peristiwa pertempuran yang terungkap dengan sangat jelas. Saat ini, tidak ada yang tahu lebih banyak tentang Hou Yibo selain dia.
Tidak ada yang memiliki kekuatan untuk menarik kembali tali busur surgawi bahkan sebagian kecil. Jika sang putri memiliki kekuatan untuk menarik tali busur sedikit lagi, lupakan tentang ular monolitik, bahkan naga monolitik akan kesulitan untuk menghindari kemalangan. Menurut legenda kuno, Hou Yibo telah menembak jatuh para dewa di langit. Itu adalah harta abadi nomor 1 Xianhuan benua. Ular monolitik tampaknya memperhatikan bahwa tidak ada yang bisa menggunakan instrumen gelap yang menakutkan lagi. Sebuah kilatan tak menyenangkan melintas di matanya dan, dengan pandangan sekilas ke Blazing Inferno Immortal Lotus di gunung berapi, itu melaju ke depan menuju sekelompok orang terdekat. Chen Nan merasakan bahwa pergantian peristiwa tidak terlalu menggembirakan dan segera melarikan diri menuruni gunung. Baru sekarang sang putri menunjukkan rasa panik yang sebenarnya. Aku melebih-lebihkan kekuatanku sendiri. Semua penjaga berteriak, "Yang mulia putri, cepat dan lari." Sang putri mengikat Hou Yibo ke punggungnya dan, dengan pandangan mendalam pada semua orang di depannya, berbalik dan lari menuruni gunung. Saat ini, ular monolitik sudah menukik ke bawah, menghasilkan hembusan angin besar. Dalam sekejap, tubuh ular monolitiknya tiba di depan semua orang. Itu menembak keluar lidah bercabang merah darahnya, hanya nyaris gagal dari semua orang. 3 orang majus dalam pelatihan dengan cepat mengangkat layar pelindung biru muda mereka. Ular monolitik menggunakan tengkoraknya untuk dengan keras membanting ke layar magis. Hanya sesaat, layar biru muda hancur dan 3 orang majus dalam pelatihan memuntahkan darah. Semua penjaga dikirim terbang menuruni gunung oleh momentum ular monolitik. Ular monolitik bergerak seperti kilat. Di flash lain, itu menyusul para penjaga yang berjatuhan. 2 penjaga dihancurkan oleh tubuh serpentin monolitiknya, tanpa waktu untuk menangis. Melihat ini mematahkan keberanian semua penjaga. Ular monolitik tidak melanjutkan serangannya terhadap penjaga lainnya. Dengan kilatan yang tidak menyenangkan di matanya, itu melesat ke depan menuju sang putri yang melarikan diri. Pada saat ini, Chen Nan merasa jiwanya meninggalkan tubuhnya, iblis kecil itu mengikuti di belakangnya, dengan ular monolitik mengejar. Sang putri berulang kali berteriak, "Ah!" Chen Nan dengan keras berteriak di belakangnya, "Setan kecil, apa yang kamu berteriak? Jangan ikuti saya seperti gelandangan." Petik 2. Pencuri yang bau, kamu berani bicara seperti ini padaku. Cepat atau lambat, aku akan menjadikanmu Kasim istana. Ah gelombang, ular bau akan datang. Sang putri tidak lagi memiliki tampilan yang tenang dan tenang. Sebaliknya, dia panik. Mendengar sang putri menangis ketakutan, semua penjaga mengabaikan luka-luka mereka dan menghunuskan pedang mereka, menebas tubuh ular monolitik. Pedang besi biasa mereka tidak mampu memberikan sedikit pun kerusakan pada ular monolitik. Tubuh ular itu berputar ke kiri dan kanan, menabrak penjaga dengan brutal. Para penjaga dikirim terbang seperti orang-orangan sawah. Ular monolitik sudah mencapai punggung sang putri. Itu membuka mulut merah darah besar dan menghembuskan api. Api yang membakar dan mengamuk menyapu sang putri. Sang putri tampak sangat ketakutan dan memekakkan telinga. Ah gelombang. Ketika kobaran api mencapai punggung sang putri, Hou Yibo tiba-tiba menghasilkan cahaya keemasan yang samar, menghentikan kobaran api dan menakut-nakuti ular monolitik berhenti. Pada saat yang sama, peluit terdengar dari jauh. Suara itu bergemuruh seperti guntur dan tetap terdengar di udara untuk waktu yang lama. "Yuer, jangan panik, gurumu telah datang." Suara itu memekakkan telinga. Itu bahkan cukup kuat untuk menghancurkan batu dan mengirimnya jatuh di lereng gunung. Suara itu meledak di telinga Chen Nan, hampir membuatnya tersandung. Dalam waktu singkat, seorang pria setengah baya berpakaian luas muncul 100 sang pergi. "Wu, Old Foggy, kenapa kamu hanya datang sekarang? Jika Anda terlambat 1 langkah, saya pasti sudah dimakan oleh ular bau itu," panggil sang putri. Selain kegugupannya yang berlebihan, Kidandarah Chen Nan mengamuk, memaksanya untuk duduk. Bagaimana mungkin suara sekeras ini? Mungkinkah itu adalah teknik roar pemusnahan naga Azure? Setan kecil itu menyebutnya sebuah fok lama.
Mungkinkah dia salah satu dari orang-orang tua yang diremajakan dan direvitalisasi itu? Dalam sekejap, pria tua itu menempuh jarak lebih dari 50 sang. Melintasi jarak seperti itu 1 inci, keahliannya mendekati Dao. Orang tua ini sangat luar biasa. Sepertinya kemampuan bela dirinya setidaknya pada tingkat Grandmaster. Chen Nan dalam hati khawatir. Dalam sekejap, pria parubaya itu telah mencapai sang putri. Ular monolitik tidak terlalu jauh, menatap tajam pada tamu tak terduga ini. Pria parubaya itu sepertinya tidak peduli. Dengan monolitik snake, menepuk-nepuk kepala sang putri, dia tertawa. Haha, apakah gadis kecil terlalu menderita? Mengganggu, jangan pukul kepalaku. Putri iblis kecil menamparkan tangan pria parubaya itu ke samping dan cemberut. Old Foggy, apakah Anda datang lebih awal dan sengaja bersembunyi untuk mengawasi saya dan tertawa? Jika aku datang lebih awal, bisakah aku menyaksikanmu dikejar dan digigit ular kecil itu? Pingsan ke tanah. Chen Nan mengagumi guru dan murid yang cocok ini, dia juga menggambarkan monster raksasa itu sebagai kecil. Siapa yang tahu jika Anda mengatakan yang sebenarnya atau berbohong? Pada saat ini, para penjaga yang cukup beruntung untuk bertahan hidup bergerak di sekitar ular monolitik dan dengan terhuyung pergi. Pria parubaya itu berkata, kalian tetap jauh dari gunung berapi ini. Jika Anda bisa mundur lebih jauh, maka mundurlah lebih jauh. Sang putri tidak terlalu banyak bicara saat dia memimpin para penjaga yang terluka parah menuruni gunung. Tentu saja, Chen Nan sudah melarikan diri tanpa jejak. Tanpa diduga, dia sekali lagi bertemu iblis kecil yang mengerikan itu. Hei, merosot, pencuri bau, berhenti. Atau yang lain setelah aku akan mengupas kulitmu setelah aku menangkapmu, sang putri berteriak keras. Chen Nan menderita tanpa henti sebagai tahanannya selama beberapa hari terakhir. Sekarang, dia dengan kejam mengutuk kembali, kamu putri yang bau, teruslah bermimpi. Cepat atau lambat saya akan membuat Anda membayar. Aku akan bercinta. Para penjaga yang nyaris lolos dari kematian sangat ingin segera bergegas maju dan menangkapnya, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan apapun dengan cedera serius mereka. Mereka hanya bisa dengan keras menegur dan mengutuknya dari jauh. Sang putri tidak pernah dihina seperti ini. Dia dengan marah menggiling giginya, tubuhnya bergetar karena marah. Jika dia tidak kehabisan kekuatannya, dia sudah akan mengejar Chen Nan dan memukulinya tanpa alasan. Setelah beberapa kecelakaan, Chen Nan tiba di dasar gunung, mengabaikan kutukan yang datang dari belakangnya. Dia dengan cepat memasuki kedalaman hutan terdekat. Dia tidak pergi karena dia ingin menonton pertempuran antara pria parubaya yang bergegas dan ular monolitik. Dia menyembunyikan dirinya di sudut hutan. Busur Houyi yang menakuti ular monolitik sudah diambil oleh sang putri, tetapi ular monolitik tidak meluncurkan serangannya. Ia merasakan bahwa manusia lemah di depannya dipenuhi dengan kekuatan tak terbatas. Gelisah memutar tubuh ular itu. Menghadapi ular monolitik sendirian, sikap guru-guru putri kecil itu langsung berubah. Dia sekarang menyerupai raksasa paling sombong di dunia. Wajahnya penuh dengan kepercayaan diri, tanpa rasa takut. Ular monolitik memerintah atas semua makhluk di sekitarnya. Dalam beberapa lingkaran, tidak ada satu makhluk pun berani mengambil langkah ke wilayahnya. Namun, dalam waktu setengah hari yang singkat, otoritasnya ditentang. Sekarang, pria parubaya yang tangguh itu menindas ular, benar-benar membuatnya marah. Gelombang api yang menyala meletus keluar, menyembunyikan langit dan menutupi bumi, bergolak naik ke arah pria parubaya itu. Tubuh pria parubaya itu seperti kilat. Meninggalkan Afterimage, dia menghindari 5 zang ke samping, dan kemudian melompat. Dia mengirimkan serangan telapak tangan ke luka monolitik ular sebelumnya. Gelombang darah sekali lagi muncul keluar. Ular monolitik tidak mampu menahan rasa sakit yang luar biasa dan tubuh ular yang tegak lurus itu jatuh ke tanah. Mata merah darahnya memancarkan tatapan dingin yang mematikan. Menghasilkan badai besar, ia menyapu ekornya ke arah pria parubaya. Jika ekor yang meronta-ronta ini diarahkan ke medan perang,
itu akan menyebabkan penghancuran total, tidak hanya dalam nama, tetapi juga dalam kenyataan. Dengan gemuruh yang keras, puing-puing diluncurkan dengan keras ke depan dan badai pasir menutupi langit. Penghancuran total, monolitik Snake meninggalkan parit raksasa di sisi gunung. Setelah debu mereda, pria parubaya itu sudah melampaui puncak gunung berapi. Ular monolitik sekali lagi duduk tegak, kepalanya persis sama tinggi dengan mulut gunung berapi. Dengan keras menggigit pria parubaya itu. Pria parubaya itu tidak mengelak dan terus maju dengan berani. Dua kepalan tangan diacungkan keluar dan sinar putih besar meluncur ke depan dari kepalan tangan. Sinar putih, seolah-olah itu adalah bahan yang nyata, menghantam rahang berdarah monolitik Snake. Bang! Suara gema bergema di seluruh langit. Ular monolitik terbalik di langit dan runtuh, menyebabkan putaran batu besar terlempar. Pria parubaya itu juga didorong mundur oleh hantaman luar biasa dan terbanting dari satu sisi mulut vulkanik ke sisi yang lain, sebelum jatuh bebas ke tanah. Chen Nan memuji dalam hatinya, pria parubaya ini benar-benar dapat mengandalkan kekuatannya sendirian untuk bertarung dengan ular monolitik yang panjangnya 100 sang. Kultivasinya pasti mencapai kesucian. Melihat pria parubaya itu memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan ular monolitik, sang putri dan yang lainnya yang bersembunyi di hutan sangat gembira. Pria parubaya dan ular monolitik sekali lagi saling berhadapan. Pria parubaya mengandalkan kecepatan seperti kilat dan keterampilan yang sangat baik untuk menargetkan mata ular monolitik dan titik-titik lemah lainnya. Ular monolitik mengandalkan tubuh atasannya untuk secara sembarangan membanting pria parubaya itu. Satu orang dan satu ular saling terbang di gunung berapi. Batu-batu besar terus berjatuhan di gunung. Satu orang dan satu ular bergerak semakin jauh dari mulut gunung berapi, sampai mereka akhirnya mencapai dasar gunung. Chen Nan merasakan bahwa situasinya tidak terlalu baik dan cepat berlalu. Sang putri dan yang lainnya juga merasa itu tidak benar dan buru-buru mundur satu li. Semua orang mundur. Tempat mereka awalnya bersembunyi sekarang adalah medan perang baru. Pria parubaya dan ular monolitik telah bertarung dari puncak gunung ke pangkalan. Setiap kali pria parubaya mengacungkan tinjunya, cahaya putih cemerlang akan dihasilkan. Setiap batu dan pohon yang bersentuhan dengannya dihancurkan. Kekuatan destruktif ular monolitik jauh lebih besar daripada pria parubaya. Setiap embusan api mengamuk akan membakar area hutan yang luas, menjadikannya sebagai tanah hangus. Setiap langkah, penghancuran total, akan menumbangkan sebagian besar hutan. Dalam waktu kurang dari yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh, seluruh hutan dihancurkan ke tanah. Melihat ini, Chen Nan gemetar ketakutan. Bukannya dia belum pernah melihat ahli yang luar biasa sebelumnya, ayahnya sendiri adalah salah satu ahli yang paling hebat, tetapi dia hanya pernah melihat pertempuran sengit beberapa kali sebelumnya. Sang putri dalam hati bersukacita. Jika ular monolitik itu melepaskan kekuatannya seperti ini untuk berurusan dengan mereka, maka dia mungkin akan melapor ke surga. Tentu saja, ini hanya angan-angannya sendiri. Chen Nan yakin bahwa dia akan pergi ke dunia bawah untuk bersatu kembali dengan saudara-saudara iblisnya. Saat ini, sepertinya pria parubaya lebih unggul. Sosoknya yang seperti kilat berulang kali menyerang sekitar luka ular monolitik sebelumnya. Tinjunya dan kecerdasan putihnya terus membombardir tempat yang sama berulang kali. Ular monolitik itu babak belur dan kelelahan, tubuhnya yang berliku-liku tanpa henti memutar. Sang putri segera bersorak, "Guru, tambahkan minyak. Cepat pukul ular bau itu sampai mati dan balas dendam pengawal saya." Ayah gelombang, orang tua yang bodoh. Kau bodoh sekali, bagaimana bisa kau membiarkan ular bau itu menang? Apakah Anda terlalu sombong mendengarkan saya bersorak untuk Anda? Old Foggy, kamu benar-benar terlalu mengecewakan. Ayah, benar-benar bodoh sampai mati. Bagaimana Anda bisa membiarkan ular bau itu membakar rambut Anda? Pria parubaya itu mengelupas beberapa helai rambut yang terbakar dan dengan cepat mundur 10 atau lebih sang. "Guru, kamu pengecut sekali. Bagaimana Anda bisa melarikan diri?" Chen Nan terkikik.
Pria parubaya memiliki murid iblis jenis ini. Itu benar-benar kemalangan hidupnya. Pria parubaya itu terengah-engah dan berteriak, "Gadis kecil, jangan berbicara secara acak. Jika Anda terus mengganggu saya, ketika saya kembali, saya akan menghukum Anda dan membuat Anda menghadapi tembok selama 100 hari. Bukankah seharusnya keluarga mendorongmu?" Tanpa jengkel, kekuatan pria parubaya itu meningkat pesat, sedangkan ular monolitik dipukuli dengan putus asa dan lesu. Semua orang berpikir bahwa dia memiliki kemenangan dalam genggamannya, tetapi ekor ular monolitik tiba-tiba melesat seperti kilat dan melilit pinggang pria parubaya, mengangkatnya ke ketinggian yang tinggi. Meskipun hanya bagian paling tipis dari ekor ular monolitik yang luka hanya sekali di sekelilingnya, seluruh dada dan perut pria parubaya itu sedang mengerut. Sang putri berteriak ketakutan, mendorong melewati pengawalnya dan berlari ke depan. Pria parubaya itu berjuang dengan sekuat tenaga. Seluruh tubuhnya menjadi diliputi dengan cahaya putih redup. Sinar tumbuh lebih kaya dan lebih kuat dan cengkeraman di tubuhnya dari ekor ular secara bertahap melonggarkan. Dalam sekejap, ia melarikan diri dari belitan ular monolitik, tetapi pada saat yang sama, kepala ular ganas itu membuka rahang merah darah raksasa untuk menggigitnya. Dia buru-buru mengayunkan kedua tangannya dan menyerang keluar. Tinju putihnya yang berkobar-kobar menghentikan kepala ular ganas itu di jalurnya, tetapi ekor ular yang longgar sekali lagi mengencang di sekitarnya. Sang putri bergegas maju dan tiba kurang dari 10 zang dari ular monolitik. Dia tersedak isak, "Guru, Yuer, jangan menangis. Guru baik-baik saja. Ular kecil ini belum mengambil nyawaku." "Guru, ambil Hou Yibo," kata sang putri, yang kemudian melemparkan Hou Yibo dan panah jatuh ke langit. Guru, saya minta maaf. Aku ingin melihat kekuatanmu yang sebenarnya, jadi aku tidak memberikan Hou Yibo padamu sebelumnya." Sang putri mulai menangis lagi. "Yuer, jangan takut. Ular kecil ini tidak bisa berurusan dengan guru. Sekarang setelah saya memegang Hou Yibo di tangan saya, ia sudah mati," kata pria parubaya itu sambil menghancurkan tinjunya ke arah kepala ular yang ganas. Tinju memancarkan cahaya putih menyala dan memaksa kepala ular mundur sejauh 3 sang. Dia mengulurkan kedua tangannya dan melepaskan sinar cahaya putih lembut, membawa Hou Yibo dan panah berbulu ke tangannya. "Yuer, kembali. Aku takut aku akan melukaimu." Sang putri melihat pria parubaya menerima Hou Yibo dan tenang. Dia berbalik dan lari. Setelah ular monolitik melihat Hou Yibo, ia benar-benar menunjukkan rasa takut dan memindahkan kepala ular itu pergi 7-8 sang. Tubuh pria parubaya itu terpancar dengan kuat. Begitu dia menarik panah bulu dengan benar, dia menggunakan kekuatan penuh absolutnya untuk menarik tali busur dan berteriak, "Buka!" Yang mengejutkan, tali busur itu tidak menggerakkan kumis. "Yuer, apakah seseorang sebelumnya menggunakan Hou Yibo?" teriak pria parubaya itu. "Ya, Fok lama. Lubang berdarah di tubuh ular itu berasal dari saat aku menembaknya. Apakah kamu bahagia saat ini? Saya akhirnya bisa menarik kembali busur surgawi. Apa, Anda sedikit mudlehet? Hou Yibo hanya dapat digunakan setahun sekali. Kamu benar-benar membunuhku kali ini." "Ah, guru, Ular monolitik tampaknya memperhatikan bahwa pria parubaya itu tidak mampu menggunakan busur surgawi dan dengan keras mengunyahnya. Pria parubaya mengayunkan Hou Yibo. Punggung hitam Hou Yibo berbenturan dengan gigi putih tebal, menyebabkan beberapa taring berbobot setengah meter meledak dalam awan darah. Ular monolitik menanggung rasa sakit dan menebas pria parubaya dengan kekuatan besar, mengirimnya terbang. Pria parubaya itu, yang babak belur dan kelelahan, terbang ke udara dan jatuh ke tanah. Dia menghirup udara panjang, mencengkeram busur dewa, dan bergegas ke depan menuju ular monolitik. Chen Nan adalah rahang kendur dan mata terbelalak menyaksikan guru putri benar-benar menggunakan Hou Yibo sebagai klub. Itu benar-benar menyakitkan hatinya. Pria gila ini akan pergi sejauh dia dengan sembarangan menyia-nyiakan hadiah surgawi. Alis sang putri terangkat gembira, matanya tertawa. "Haha,
Fok lama benar-benar lucu. Pria parubaya melompat dan dengan kilat hitam, sisik ular monolitik sekeras baja murni dihancurkan menjadi potongan-potongan oleh Hou Yibo. Darah turun dengan anggun. Ular monolitik sangat marah dan seluruh tubuh ular itu berputar dan berbalik. Ekor besarnya menyapu dan memotong. Bumi bergetar. Apa yang bisa dilakukan? Sosok guru sang putri seperti kilat, kadang-kadang menghindar, terkadang memberikan pukulan mematikan. Memegang Hou Yibo, dia terus-menerus menyerang, memukul ular monolitik sampai basah kuyup. Ular monolitik tiba-tiba berhenti. Tubuh ular yang tegak lurus mulai memancarkan cahaya keemasan redup. Perubahan menakjubkan terjadi pada tubuh ular monolitik. Sisik multiwarna pada tubuh ular berubah menjadi sisik emas. 4 tonjolan muncul di perutnya. Sepasang tanduk emas berkilau keluar dari kepalanya. Raungan naga bergemuruh dari mulut ular monolitik, mengguncang langit yang tertinggi. Ki naga yang kuat berasal dari tubuh ular monolitik. Dalam 100 keliling lingkaran, setiap makhluk meringkuk di tanah. Semua orang terpana. Seekor naga. Saya akhirnya melihat naga legendaris. Chen Nan dengan bersemangat memanggil. Sang putri dengan khawatir berteriak, surga. Kami sudah berjuang melawan naga. Sementara semua orang dalam keadaan pingsan, guru sang putri, bagaimanapun, sedih. Hanya dia yang tahu bahwa ular monolitik belum berhasil menyelesaikan transformasinya, cakar naganya masih belum keluar dari perutnya. Seekor naga yang gagal bertransformasi dengan berhasil berarti hanya satu hal, kematian. Dia diam-diam berkata, Kakak ular, saya minta maaf. Saya pikir kultivasi Anda sebagai roh ular tidak pantas. Aku tidak pernah mengira kau sombong, mengolah tubuh naga asli selama ribuan tahun. Jika Anda tidak terjebak pada titik penting dalam transformasi drakonik Anda, saya pikir kita akan mati tanpa memiliki situs pemakaman. Sisik emas pada tubuh ular monolitik mulai mengupas. Darah dan daging yang sekarang terekspos oleh sisik-sisik yang terkelupas rusak. Ular monolitik memberikan raungan hikmat yang serius. Itu meludahkan Neidan yang tiba-tiba meledak di udara menjadi hujan bintik emas yang menyebar. Setelah gagal dalam transformasi drakoniknya, ular monolitik berubah menjadi sinar cahaya keemasan yang melesat ke mulut gunung berapi. Dalam sekejap mata, tidak ada yang tersisa di dalam gunung berapi. Guru sang putri kecewa dan frustrasi, seolah-olah dia telah gagal. Jika dia telah membunuh roh ular biasa, dia tidak akan merasakan kehilangan yang tak tertandingi. Tapi dia telah membunuh ular surgawi yang memiliki janji untuk berubah menjadi naga. Dia memiliki hati yang berat. Apa yang benar? Apa yang salah? Mungkin dunia ini tidak pernah memiliki perbedaan antara benar dan salah, dia menghela nafas. Dengan hati yang berat, pria parubaya itu tiba di mulut gunung berapi. Dia terbang ke teratai abadi berkobar inferno dan memetik satu kelopak. Kemudian, dia merobek seluruh tanaman dan melemparkannya ke kedalaman gunung berapi. Brother Snake, ini mungkin kehendak surga. Jika Blazing Inferno Immortal Lotus matang 1 jam sebelumnya, mungkin Anda sudah menyelesaikan transformasi drakonik Anda. Lotus abadi itu akan melindungi jiwa Anda dari pemadaman. Saya harap Anda dapat mengolah menjadi naga asli di kehidupan Anda berikutnya. Saat ini, sang putri dan semua orang sudah mensubscribe channel Dongeng Donghua dan berlari ke depan. Guru, apa yang terjadi sekarang? Bagaimana ular bau itu berubah menjadi naga? Petik 2. Pria parubaya itu menjawab, kamu salah lihat. Bagaimana itu bisa berubah menjadi naga? Itu adalah naga. Semua orang jelas melihat itu adalah naga. Kalian berbicara, baru saja kamu melihat itu adalah naga, kan? Sang putri bertanya kepada penjaga. Itu adalah naga. Benar, itu naga. Itu benar-benar seekor naga. Saya melihatnya dengan sangat jelas. Semua penjaga dikonfirmasi. Pria parubaya itu dengan acuh tak acuh berkata, ketika orang terlalu tegang, mereka akan melihat ilusi. Baru saja, kalian terlalu tegang. Sang putri menjawab, Frog tua, kau bertingkah aneh hari ini. Anda harus menyembunyikan sesuatu dari saya. Pria parubaya itu tertawa.
Gadis kecil, kamu selalu suka membiarkan imajinasimu menjadi liar. Di sini, ini adalah lotus abadi inferno berkobar yang ingin Anda petik. Ah, mengapa hanya satu kelopak saja? Kamu benar-benar terlalu rakus. Dengan kelas immortal lotus ini, mendapatkan hanya satu kelopak sudah tidak buruk. Sisa dari lotus abadi inferno api sudah jatuh ke kedalaman gunung berapi. Ai, sayang sekali, desah sang putri. Ai, guru, bagaimana dengan ular itu? Apakah itu dibunuh oleh Anda? Itu sudah mati di bawah Hou Yibo. Oh, Old Foggy, kau benar-benar bertingkah aneh hari ini. Kamu jelas membunuh seekor naga bukan seekor ular monolitik. Mengapa kamu masih begitu putus asa dan sedih? Sang putri mengedipkan kedua matanya yang besar dan menatap lelaki setengah baya itu. Pria parubaya itu mencubit hidungnya dan mengganti topik pembicaraan, tertawa. Gadis kecil, kamu benar-benar melarikan diri dari istana kekaisaran. Anda tidak tahu bahwa Anda hampir mengkhawatirkan ayah Anda kaisar sampai mati. Mengganggu, sang putri menepis tangan pria paruh baya itu. Saya keluar untuk mencari teratai abadi-abadi untuk ayah. Ini ulang tahun ke-60, saya ingin memberikan Immortal Lotus kepadanya sebagai hadiah. Dia pasti akan sangat senang. Gadis kecil, kamu benar-benar terlalu gila. Apakah kamu tidak tahu cara kamu melakukan hal-hal yang terlalu berbahaya? Bagaimana Anda bisa? Baiklah, aku tahu. Anda tidak harus bertindak sebagai nenek saya dan mengomel saya. Guru, saya pernah mendengar orang lain mengatakan bahwa di masa muda Anda diam-diam jatuh cinta dengan nenek saya. Apakah itu benar? Sang putri bercanda dengan buruk. Kau tidak mengubah topik pembicaraan. Sang putri terkikik. Benar, aku akan mengikuti perintahmu. Murid Anda akan segera kembali ke istana kekaisaran. Pria parubaya itu tampak tak berdaya dan berkata, kamu terlalu nakal. Aku tidak yakin apakah kamu akan kembali dengan lancar. Sang putri memberinya tatapan aneh. Old Foggy, bukankah kamu akan kembali bersamaku? Pria parubaya itu menjawab, setelah menemukan Anda, saya bermaksud membuat Anda mematuhi dan mengawal Anda kembali. Tetapi ketika saya berada di jalan, saya mendengar seseorang mengatakan bahwa di pegunungan Luofeng, sebuah kilin mitos muncul. Ini adalah hal yang tidak biasa jadi saya perlu melihatnya, tapi saya mengkhawatirkan Anda. Bukankah itu kilin dari legenda? Apakah dunia ini benar-benar memiliki kilin? Kedua mata sang putri bersinar dan wajahnya dipenuhi kegembiraan. Aku juga ingin pergi. Tidak, Anda sudah pergi dari istana kekaisaran selama lebih dari sebulan. Ibumu sang permaisuri mengkhawatirkan kesejahteraanmu dan jatuh sakit. Anda harus segera kembali. Ah, ibuku sakit. Baiklah, saya akan segera kembali. Sang putri tampak kecewa. Pria parubaya mengembalikan Hou Yibo ke sang putri dan berkata, Yuer, bagaimana kamu bisa merebut Hou Yibo? Anda harus tahu bahwa ini adalah harta nasional Kekaisaran Chu. Penggunaannya adalah untuk bertindak sebagai pencegahan terhadap para ahli dari negara lain. Apa yang salah? Bukankah aku hanya meminjamnya sebentar? Bukannya aku tidak akan membawanya kembali, kata sang putri, tidak sedikit pun khawatir. Kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Busur dewawi disegel dan hanya bisa digunakan setahun sekali. Bagaimana Anda bisa menggunakannya dengan sia-sia seperti itu? Untungnya Kekaisaran Chu saat ini tidak sedang berperang, jadi tidak perlu digunakan. Aku tahu. Sang putri menyeret terus dan pada suku kata terakhir. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita Shenmue, atau Tomb of Fallen Gods, di channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru, ceritanya, dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Sekarang kita dengar lagu dulu. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.
bersama dongeng Donghua kita. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sebarkan cerita ke penjuru semesta. Dongeng Donghua ini milik kita, menjadi cahaya di hati yang setia. Yang baru bergabung, selamat datang. Mari terbang bersama bintang. Komen dan dukung kisah ini, mengalir indah tanpa henti. Mari terus melangkah, menggapai mimpi yang indah. Satu suara, satu cinta, bersama dongeng Donghua kita. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sebarkan cerita ke penjuru semesta. Dongeng Donghua ini milik kita, menjadi cahaya di hati yang setia. Setiap kisah penuh warna, menghiasi dunia fana. Mari bersama terus berkarya, merajut mimpi sepanjang masa. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sebarkan cerita ke penjuru semesta. Dongeng Donghua ini milik kita, menjadi cahaya di hati yang setia. Terima kasih sahabat semua. Dongeng Donghua ini terus bercerita. Mari kita jaga bersama, cahaya Donghua takkan sirna. Terima kasih sahabat semua. Dongeng Donghua ini terus bercerita. Mari kita jaga bersama, cahaya Donghua takkan sirna. Hari terus melangkah, menggapai mimpi yang indah. Satu suara, satu cinta, bersama channel Dongeng Donghua. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sebarkan cerita ke penjuru semesta. Dongeng Donghua ini milik kita, menjadi cahaya di hati yang setia. Gabung, selamat datang. Mari terbang bersama bintang. Komen dan dukung kisah ini, mengalir indah tanpa henti. Mari terus melangkah, menggapai mimpi yang indah. Satu suara, satu cinta, bersama channel Dongeng Donghua. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sebarkan cerita ke penjuru semesta. Dongeng Donghua ini milik kita, menjadi cahaya di hati yang setia. Terima kasih sahabat semua. Dongeng Donghua ini terus bercerita. Mari kita jaga bersama, cahaya Donghua takkan sirna.